Pada abad ke-16, Tuhan memakai seorang Jerman bernama Martin Luther untuk memulai sebuah pemulihan dalam gereja. Karena dia mengajarkan keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Roma 1 berkata, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, berikutnya abad 17 dan abad 18 muncul gerakan yang lain, namanya Pietisme atau Holiness Movement, yang dipelopori oleh seorang yang bernama John Wesley. Dia berkata, kamu harus beriman kepada Tuhan, tapi iman sejati harus dinyatakan di dalam perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mereka berjalan di dalam satu gerakan kekudusan. Abad 19, Tuhan pakai seorang hamba Tuhan, A.B. Simpson, untuk berdoa bagi orang-orang sakit, dan orang-orang sakit mulai disembuhkan. Jadi mujizat yang sudah hilang dalam gereja Tuhan, terutama sampai abad pertengahan, sedikit demi sedikit mulai Tuhan lakukan pemulihan. Pada awal abad 20 yang lampau, Tuhan melawat dan membangkitkan gerakan namanya Pentakosta. Penta dari kata 50 hari setelah Paskah, Roh Kudus dicurahkan. Tuhan memakai orang-orang seperti William Bryan, Charles Parham, dan juga William Seymour di Azusa Street, Los Angeles, untuk melawat orang-orang dengan api Roh Kudus. Tahun 1960 muncul kegerakan lain namanya karismatik atau neo-pentakostal. Kalau gerakan Pentakosta kemudian mengerucut menjadi gereja beraliran Pentakosta, denominasi Pentakosta, tidak demikian dengan karismatik. Karismatik adalah karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada gereja-gereja mainstream, gereja-gereja Protestan, bahkan gereja-gereja Katolik. Karena saya percaya Roh Kudus tidak hanya dibatasi kepada satu denominasi, satu aliran. Roh Kudus adalah Allah yang masuk ke semua gerejanya. Sehingga sekarang ini ada karismatik Katolik misalnya, atau ada gereja-gereja Protestan yang ibadahnya, pujian, penyembahannya bahkan pakai musik lengkap seperti gereja Pentakosta. Nah, salah satu yang Tuhan pakai di dalam pengembangan karismatik adalah seorang pengusaha peternak dari California, namanya Demos Sakarian. Saudara-saudara, Demos Sakarian ini, opaknya itu pernah hadir di dalam ibadah di Azusa Street, penuh dengan Roh Kudus. Lalu ini anaknya atau cucunya kemudian menggerakkan satu gerakan namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Mereka mengadakan pertemuan biasanya di restoran-restoran, saudara. Yang diundang adalah para pengusaha. Karena Demos sekalian yakin bahwa para pengusaha pun membutuhkan Yesus. Dan dari satu tempat, dua tempat, sekarang chapternya tersebar ke seluruh dunia, sehingga para pengusaha pun didorong untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan Demos Sakarian adalah salah satu orang yang membawa kegerakan karismatik ke dalam kehidupan banyak orang. Tahun 2023 ini diduga lebih kurang 700 juta orang Kristen yang ada di dunia itu Pentakosta dan karismatik, pernah mengalami lawatan Roh Kudus. Sebagian besar berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan gerakan Pentakosta adalah gerakan yang menekankan kelahiran baru. Mesti bertobat, percaya Yesus, lalu dibaptis Roh Kudus sebagai second blessing, berkat kedua, dengan tanda awal berkata-kata di dalam bahasa roh.